Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama. Win 6 kali, loss 20 kali, tetapi tetap bisa profit, tetap bisa making money. Kok aneh banget ya? Emang bisa dilakukan? Jawabannya bisa, asal kita tahu caranya. Gimana caranya? Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah teman-teman, kalau teman-teman kemarin mengikuti sesi live backtesting menggunakan J Assistant Pro di channel ini, di Jaripedia, teman-teman pasti akan tahu kita punya puluhan setup yang kita marking kemarin, sekitar 26 ya harusnya. Nah, ini 26 setup yang kita record bersama-sama. Kalau teman-teman amatin, mostly atau 20 transaksi dari 26 setup-setup yang kita marking ini, kebanyakan SL-nya. TP-nya tuh cuma jarang-jarang ya. Ini teman-teman bisa lihat TP, transaksi 1 SL. Transaksi kedua TP5. 3 SL, 4 SL, 5 SL, 6 SL, 7 SL, 8 SL, 9 baru ketemu TP lagi, TP5. 10 TP5 lagi, 11 TP1, 12 SL, 13 SL, dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat banyak SL-nya. Tapi kalau kita total, kok bisa profit? Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di money management dan risk reward. Apa sih money management? Saya akan jelaskan secara singkat. Money management adalah kita selalu meresikokan risk yang sama setiap trade. Baik itu trade pertama, misalkan nih saya akan kasih contoh nih ke teman-teman ya. Baik itu trade pertama, trade kedua, trade ketiga, saya akan catat pakai ini aja. Trade pertama, misalkan resikonya 10 dolar. Trade kedua, resikonya juga 10 dolar. Tiga, 10 dolar, atau berdasarkan persentase. 1%. Trade kedua, 1% juga. Trade ketiga, 1% juga. Ini adalah risk reward yang ideal. Kenapa kok ini penting? Yes, ini penting karena apa? Misalkan nih, kalau teman-teman resikonya tidak selalu sama, misalkan transaksi 1, resikonya 5 dolar. Oh, ternyata profit. Makin pede misalkan. Karena profit 5 dolar, saya gedein jadi 20 dolar. Ternyata di transaksi yang nomor 2 ini, transaksinya loss. Apa yang terjadi? Kita dapat minus 20 dolar. Karena minus, misalkan kita takut nih, transaksi ketiga kita balik kecilin lagi. Jadi risk-nya 2 dolar. Dan kebetulan win. Kalau kita lihat, gimana perolehan yang kita dapetin? 5 dolar plus. Saya akan tambahkan di sana, 5 dolar. Minus 20. Kemudian win di sini tambah 2 dolar. Kalau kita total, berapa jumlahnya? Masih minus banyak, teman-teman. Minus banyak, ya kan? Kalau teman-teman pakai skenario yang sama, kita menggunakan risk yang selalu sama. Misalkan nih, kita pakai risk-nya ya. Saya akan ganti yang atas jadi 5. 5 misalkan. Transaksi pertama 5 dolar. Transaksi kedua 5 dolar. 3, 5 dolar. Apa yang terjadi saat transaksi pertama win, loss yang kedua, yang ketiga win? Teman-teman masih ngantongin profit nggak? Jawabannya masih ngantongin profit. Kita masih dapat 5 dolar di sana. Kalau teman-teman lihat skenario yang pertama, yang seperti ini, yang risk-nya tidak selalu sama, berubah-ubah, dibandingkan skenario yang kedua, lebih asik yang mana? Tentu aja lebih asik yang kedua. Itulah mengapa pentingnya money management. Saat kita entry, risk-nya harus selalu sama. Berdasarkan dolar atau berdasarkan persentase. Sekali lagi, tidak ada yang selalu benar, tidak ada yang paling benar, maksud saya tidak ada yang paling salah dalam memutuskan satu hal ini. Tetapi idealnya bagi saya, untuk mencapai kehidupan yang lebih tenang, nyaman, nggak puyeng mikirin chart, ini adalah salah satu jalan yang paling baik yang saya ketahui saat ini, money management. Kita akan langsung lihat yang kedua. Risk reward adalah hal yang sangat penting. Apa itu risk reward? Risk reward sebenarnya singkatan dari risk reward ratio ya. Perbandingan antara risk dengan reward. Intinya gini, reward harus selalu lebih dari atau minimal 1:2. Sekali lagi, angka ini adalah angka yang menurut saya ideal. Karena apa? Kalau teman-teman melihat contoh yang tadi, kita melihat yang kita jurnal di data backtest kita kemarin adalah 1:5.
dan yang SL. Nih teman-teman bisa lihat, ada yang 1:2, nggak dihitung ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat SL dan 1:5 yang saya hitungkan tadi. Kalau teman-teman lihat, kita otomatis RR-nya pakai berapa? RR-nya yaitu 1:5 di data backtest tersebut. Contoh, kenapa kok RR itu penting? Contoh di transaksi pertama. Nih saya ulangi lagi contoh yang tadi, tetapi dengan adjustment yang sedikit berbeda. Risk-nya sudah betul, selalu sama. Money manajemennya $5 misalkan. Transaksi kedua, money manajemennya sudah betul, $5 berikutnya. Kemudian 1:3, di transaksi yang ketiga juga sama, resikonya $5. Ini sudah very nice. Tetapi tanpa diimbangi risk reward yang sehat, misalkan transaksi pertama loss, transaksi kedua win, transaksi ketiga loss. Apa yang terjadi? Kita punya loss $10 dan win $5. Artinya kalau di total kita punya min $5. Dengan asumsi kita pakai 1:1 RR-nya. Kalau perhitungan yang ini, beda cerita saat kita punya perhitungan yang lain. 1:2 deh misalkan RR-nya. Oke, RR-nya 1:2. Transaksi 1 sudah betul. Money manajemennya $5. Transaksi kedua, $5. Transaksi ketiga, $5. Dengan skenario yang sama, loss, win, dan loss. Tetapi sekali win, teman-teman bisa dapat 1:2. Artinya apa? 5 di sini akan dikalikan 2. Oke, jadi 10 karena kita punya RR 1:2 di sana. Kita tinggal lihat transaksi 1 5 minus 5 tentu. Teman-teman bisa lihat transaksi ketiga juga minus 5. Kalau kita total, kita punya BIP. Itu kalau RR kita 1:2. Kalau 1:3 gimana dong? Tentu akan jauh lebih baik. RR kita contoh 1:3. Transaksi pertama minusnya 5. Transaksi kedua winnya 3, artinya kita punya $15 di sana. Transaksi ketiga minus 5. Kalau kita total, artinya kita profit $5. Nah, di contoh yang barusan kita lihat, di data kita backtest kemarin, teman-teman, kita punya berapa? Kita punya 6 win dengan RR 1:5, kemudian dengan 20 loss. Kalau kita total, 6 dikali 5 sama dengan 30. 20 ini yang loss-nya ya, dikali 1 sama dengan minus 20. Kalau kita total, masih untung 10R. Nah, gimana sih cara menerapkan menggunakan money management dan risk reward yang sehat saat kita trading menggunakan supply and demand? Teman-teman bisa pakai tools atau bisa pakai cara manual. Saya akan share yang gampang aja, yaitu cara otomatis atau pakai tools. Yang pertama, teman-teman bisa pakai PSC Trader dan ini free. Teman-teman bisa pelajari. Di YouTube Jaripedia juga udah dibahas ya teman-teman. Ini sekali lagi saya tidak disponsori oleh website ini, tetapi karena saya merasa tool ini sangat bermanfaat dan ini free bisa teman-teman akses, teman-teman bisa download toolsnya. Atau yang kedua, Jaripedia punya yang namanya J-Assistant. Ini berbayar, tetapi fiturnya amat mudah untuk digunakan. Kalau teman-teman menggunakan software yang tadi, yang sebelumnya, teman-teman akan dikasih banyak banget fitur, tetapi mungkin untuk sebagian orang terlalu ribet ya. Tapi untuk yang simple-simple aja, teman-teman bisa melihat fitur-fitur yang dimiliki oleh J-Assistant. J-Assistant, Automatic Position Sizing. Dan teman-teman bisa mengadjust resiko untuk selalu sama dari waktu ke waktu, dan RR-nya juga akan otomatis cakep. Dan yang jadi penting di sana, J-Assistant sekarang udah punya fitur untuk menghitung komisi dalam menyertakan risk-nya. Next akan kita bahas lebih lanjut. Kalau teman-teman pengen pakai J-Assistant Pro, link pembeliannya sudah ada di deskripsi. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Kita sebagai trader, balik lagi. Banyak orang mencari holy grail. Banyak orang mencari strategi yang nggak pernah loss. Which is, itu sangat mustahil dilakukan. Kenapa saya bilang gitu? Bayangin aja. Bisnis apapun di muka bumi ini pasti punya resiko. Maka dari itu pentingnya kita mengetahui money management
dan cara mengelola resikonya dengan bijak. Di trading kita mengenal istilah money management dan risk reward, dan itu merupakan salah satu keunggulan yang bisa kita manfaatkan. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan ciao, bye-bye.